Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ninda Dwi Aprianti. Hari ini saya akan membahas materi bab 3 kelas 10 SMA PGRI 4 Banjarmasin. Materi ini sudah saya rangkum dengan saya sendiri ya yang merangkum. Kita akan membahas tentang langkah penelitian geografi. Apa aja sih langkah penelitian geografi? Langkah penelitian geografi itu pertama ada pengertian penelitian geografi, kedua mengamati fenomena geografis, ketiga penentuan masalah geografis. Pengertian geografi sendiri memiliki pengertian. Penelitian geografi adalah kegiatan ilmu yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi secara sistematis sebagai objek penelitian. Ciri khas penelitian geografi adalah menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah dalam mendapatkan masalah, penelitian, dan memecahkan masalah. Pendekatan keruangan udah ada yang ngerti. Ekologi, kompleks wilayah, jadi keruangan dan ekologi. Kompleks wilayah itu adalah gabungan dari kedua pendekatan, yaitu pendekatan keruangan dan ekologi. Pengertian penelitian geografi pun memiliki ciri khas yang khusus dalam penelitian geografi adalah satu, pembuatan dan penggunaan peta. Jadi di sini penelitian geografi ini tidak luput dari materi kita sebelumnya di bab 2, yaitu tentang peta, tentang sistem informasi geografis, penginderaan jauh, itu saling berhubungan. Pembuatan penggunaan peta digunakan untuk melihat keterkaitan antar gejala geosfer. Kedua, ada observasi lapangan. Observasi lapangan itu berarti kita datang ke lapangan untuk melihat bagaimana sih keadaan di lokasi tersebut, bagaimana keadaan di lapangan, apakah ini benar untuk kita teliti, apakah sudah cocok untuk salah satu penelitian kita. Yang ketiga ada penentuan model dari hasil analisis penelitian. Model penelitian geografi dapat berupa pola, persebaran, gambar, grafik, dan diagram. Kayaknya udah ada yang tahu ya, pasti ada yang tahu grafik gimana bentuknya, diagram gimana bentuknya. Lanjut, kita mengamati fenomena geografis. Fenomena adalah fakta, kejadian, atau keadaan di alam yang diamati atau diobservasi. Mengamati fenomena geografis. Fenomena itu fakta yang ada di lapangan ya. Seperti misalnya, apakah benar di sini terjadi gempa? Apakah benar di sana terjadi kebakaran hutan atau kebakaran lahan? Bisa kita datangin ke lokasi tersebut untuk mengamati fenomena tersebut. Fenomena ini terdapat dua pertanyaan utama, yaitu apa atau mengapa fenomena bisa terjadi dan di mana fenomena itu terjadi. Misalkan kayak tadi, apakah di gambut terjadi kebakaran lahan, atau di manakah kebakaran lahan itu terjadi di Kalimantan Selatan. Bisa seperti itu. Fenomena yang dipelajari dalam geografi adalah fenomena geosfer. Fenomena geosfer tersebut terdiri dari alam dan manusia serta keterkaitan keduanya di permukaan bumi. Fenomena geosfer meliputi hidrosfer, litosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Dua fenomena geografi yang utama adalah geografi sosial. Geografi sosial itu manusia. Dan geografi fisik, lingkungan dan alam. Pengamatan fenomena geografi sosial berbeda dengan pengamatan fenomena geografi fisik. Pengamatan atau observasi dalam pengertian yang paling umum melibatkan interaksi manusia dengan alam. Tujuannya adalah mendapatkan informasi, struktur, dan dinamika sehingga informasi ini dapat dibandingkan dengan ide-ide dan teori yang dipikirkan oleh manusia. Pengamatan tidak hanya dipandang sebagai informasi yang didapatkan melalui panca indera, tetapi data yang dikumpulkan. Jadi kita mengamati suatu fenomena itu bukan hanya kita melihat, kita meraba, kita merasakan, bukan. Tetapi
kita juga mencari-cari data. Misalnya kita mencari data dengan cara bagaimana kita browsing misalnya, atau kita bisa tanya langsung kepada warga sekitar yang terjadi fenomena tersebut, seperti kebakaran lahan tadi. Seperti sensor pada penginderaan jauh. Nah, ini yang melibatkan teknologi. Misalnya kita dengan penginderaan jauh, apakah benar kita melihat suatu fenomena itu sekarang tuh tidak harus langsung ke lapangan. Kita bisa menggunakan teknologi dengan penginderaan jauh. Kita sudah belajar di bab 2 ya. Kemudian penentuan masalah geografi. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, antara teori dan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, serta antara rencana dan pelaksanaan. Terdapat 4 sumber eksplorasi kajian masalah geografi, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil penelitian orang lain. Nah, hasil penelitian ini, peneliti dapat dengan mudah menemukan permasalahan yang direkomendasikan orang lain yang telah melakukan penelitian sejenis. Misalnya, kebakaran lahan lagi. Kalau kebakaran lahan ini banyak di internet itu, kalau kita cari tentang kebakaran lahan, sudah banyak sekali peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Jadi kita tuh tinggal mengembangkan bagaimana penelitian ini kita kembangkan agar tidak terjadi plagiasi. 2. Keputusan sumber masalah kepustakaan memerlukan kemampuan dalam memadukan kajian teoritis dan sumber berita yang akurat. Kepustakaan sumber masalah. Kepustakaan sumber masalah ini, misalnya gimana sih sumber masalahnya? Kita bisa ngelihat dari peneliti sebelumnya. Kita cari rekomendasi peneliti bagaimana sumber masalah yang dia ambil. Kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan masalah yang baru. Lapangan sumber permasalahan yang sering ditemukan dari kenyataan di lapangan. Sumber permasalahan, biasanya kalau misalnya kita masih browsing, kita tidak tahu ya apakah benar ini sumber masalahnya. Setelah kita datang ke lapangan, kenyataannya masalahnya tuh seperti ini, tidak seperti itu. 4. Ketersediaan data, peta, dan grafik. Ini sangat penting dalam menentukan suatu masalah tentang penelitian geografi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah satu tahapan mendasar dari beberapa tahapan penelitian yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kegiatan penelitian. Penjabaran mengidentifikasi suatu masalah yang ingin kita capai. Penyelesaiannya itulah yang dinamakan rumusan masalah. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik dan benar antara lain: 1. Dirumuskan dalam bentuk kalimat nyata. Ada yang tahu gimana dirumuskan dalam bentuk kalimat nyata? Misalnya seperti ini. Apa yang terjadi di daerah gambut ketika kemarau tiba? Itu bisa kita jadikan sebagai rumusan masalah. Jelas, padat, dan tidak bertele-tele, itu sangat penting. 3. Dapat memberikan petunjuk atau sebagai titik sentral dalam sebuah proses penelitian agar memungkinkan menampung data guna menjawab pertanyaan. Ini juga sangat penting karena setiap penelitian itu, setelah kita selesai mempresentasikan, itu pasti ada sesi tanya jawab. Ini sangat penting karena dari rumusan masalah ini kita bisa menyimpulkan apa sih jawaban yang akan ditanyakan oleh
penanya. Selanjutnya kita lanjutkan menentukan dan merumuskan masalah. Sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari beberapa sumber berikut. Beberapa sumber masalah dalam kajian geografi yang dapat dipilih. 2. Hasil penelitian orang lain. Hasil penelitian orang lain dapat dijadikan sebagai sumber identifikasi masalah. Dari hasil penelitian orang lain, kita dapat mengembangkan lebih luas masalah yang dikaji dengan mengambil subjek yang berbeda. Selanjutnya adalah lapangan sumber permasalahan dari kenyataan di lapangan, baik melalui observasi maupun berdasarkan kemampuan calon peneliti dalam menyikapi dan menangkapnya sebagai suatu permasalahan yang faktual. Berarti di sini kita lihat dulu dari kenyataannya. Kita bisa mengobservasi atau kita misalnya bisa melihat dari gambar atau dari video. Kita observasi sendiri bagaimana kita melihat nih masalah ini tuh apa kita bisa selesaikan sendiri atau tidak, atau perlu referensi-referensi dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya ada sajian data mentah yang berupa peta dan grafik. Merupakan dokumentasi yang memuat data hasil penelitian atau survei atau pencacahan yang mengandung permasalahan. Berarti dokumentasi yang memuat permasalahan. Peta itu apakah ada masalah di dalam peta itu, atau peta itu menyajikan tentang banjir atau tentang kebakaran lahan, bisa kita identifikasi ya. Selanjutnya kita masuk ke petunjuk penentuan masalah. Dalam perumusan masalah, peneliti membuat pertanyaan yang merupakan rincian dari judul penelitian. Pertanyaan tersebut dapat berfungsi sebagai pengarah dalam melakukan penelitian. Melalui perumusan masalah tersebut, kita dapat melakukan penelitian dan menentukan metode dalam pengumpulan data. Contoh metode yang dapat digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Metode ini kita akan bahas setelah ini. Berarti kita tuh bisa menentukan suatu masalah dengan cara kita mengobservasi, kemudian kita wawancara orang yang ada di sekitar subjek permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data geografi yang akan kita bahas. Salah satunya adalah observasi atau pengamatan. Setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi. Dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berarti kita mengobservasi tanpa kita bertanya, oh ini kenapa bisa jadi banjir, kenapa, apakah ada yang membuang sampah di sini, apakah tidak disediakan bak sampah, apakah orang bebas membuang sampah ke sungai makanya bisa terjadi banjir. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan, kita hanya melihat oh ini banjir, kita lihat misalnya oh ini ada sampah, kita catat itu permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan banjir. Observasi terbagi menjadi dua. Pertama, observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diteliti. Misalnya akan meneliti tentang perilaku buruh di pasar. Nah, Mari diamati langsung bagaimana perilaku buruh di pasar. Selanjutnya ada observasi tidak langsung. Observasi pengamatan yang dilakukan pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti. Pengamatan seperti ini dapat dilakukan melalui film, slide foto, pencatatan, atau suatu alat perekam atau recorder. Contohnya, pengamatan mengenai banjir yang dapat dilakukan melalui foto udara, foto satelit, dan sebagainya. Bisa juga atau bisa datang langsung, bisa juga kalau memungkinkan jaraknya untuk kita datangi
saat banjir bisa. Kedua ada wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Secara umum, wawancara dilakukan dengan tatap muka ataupun menggunakan alat komunikasi. Dalam pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, ada wawancara berstruktur, ada wawancara tidak berstruktur, dan kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Pertama, wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pernyataan berdasarkan beserta dengan jawaban alternatifnya. Contoh, faktor apakah yang mendorong Bapak atau Ibu melakukan urbanisasi? Nah, ada pilihan jawabannya. Pertama, ada tanah pertanian sudah sempit. 2, sulit mencari mata pencarian. 3, ada pembangunan industri di kota sehingga memudahkan dalam mencari pekerjaan. 4, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, dari pertanyaan tersebut para peneliti sudah menyediakan jawabannya. Jadi yang bersangkutan bisa langsung memilih jawabannya tanpa harus berpikir. Kedua, ada wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. Pada wawancara ini, peneliti hanya membuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung kepada responden. Misalnya, berapa pendapatan buruh di sini per hari atau per bulan atau bagaimana? Kira-kira kisaran berapa sih pendapatannya? Bisa ditanyakan langsung ke buruh. Selanjutnya ada kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Dalam kombinasi wawancara, peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan, tetapi cara penyajian wawancara diserahkan kepada peneliti dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Pewawancara bebas menggali berbagai pertanyaan yang mengorek jawaban dari responden. Jadi di sini peneliti bebas mau bertanya apa saja kepada responden. Selanjutnya kita lanjutkan angket. Angket atau kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Pengisian angket dapat menyangkut diri responden seseorang, orang lain, atau objek yang lain yang pernah dipahami. Kuesioner yang menyangkut diri responden tersebut sebagai angket langsung dan menyangkut objek lain disebut angket tidak langsung. Berdasarkan bentuk pertanyaan, angket dapat kita bedakan menjadi 3. Pertama, ada angket tertutup, angket terbuka, dan kombinasi. Angket tertutup adalah suatu angket di mana pertanyaan-pertanyaan dari alternatif jawabannya telah ditentukan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang diinginkan. Contoh, pertanyaan angket tertutup. Apakah saudara pernah mengikuti penyuluhan pertanian? Jawabannya A, pernah, B, tidak. Angket terbuka atau tidak berstruktur. Responden diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan pendapatnya sendiri. Contoh pertanyaannya lagi, bagaimana pendapat saudara tentang program pertanian yang pernah Anda ikuti? Misalnya, program pertanian yang pernah saya ikuti, saya mendapatkan bagaimana caranya bertanam dengan baik, bagaimana cara membasmi hama di lahan pertanian saya, bagaimana meningkatkan kualitas pertanian saya. Saya mendapat ini. Saya bisa bertani dengan baik, saya bisa meningkatkan hasil pertanian, kualitas pertanian saya, kualitas hasil yang saya tanam. Nah, selanjutnya ada angket tertutup kombinasi. Angket dan angket terbuka. Kombinasi angket tertutup
dengan angket terbuka, angket semi terbuka merupakan kita lanjut kombinasi angket tertutup dan angket terbuka. Kombinasi angket tertutup dan angket terbuka atau angket semi terbuka merupakan angket yang disusun dengan memberikan alternatif jawaban, namun responden diperbolehkan menuliskan sendiri jawabannya. Contoh, apakah Bapak pernah mendengar tentang cara menanggulangi hama? Jawabannya ada A, pernah, B, tidak pernah. Jika pernah, cara-cara apa saja yang pernah Bapak dengar? Nah, itu kita bisa jawab sendiri. Selanjutnya bisa kita misalnya saya pernah mengikuti tentang pertanian. Bagaimana ya saya bisa menanggulangi hama? Bisa kita tulis di situ pendapat kita sendiri. Kita lanjutkan. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber yang dimaksud adalah majalah, buku referensi, koran, radio, dan berbagai media massa serta elektronik lainnya. Sumber tersebut dapat kita dapatkan dari perpustakaan, kantor redaksi, lembaga pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa memahami. Jika masih ada yang belum paham atau yang tidak mengerti, bisa langsung pertanyakan di grup WA saja. Sekian presentasi hari ini. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.